YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, benda mencurigakan berbalut plastik hitam ditemukan warga di pinggir Jalan Grogol Raya 5 Depok. Tim Gegana pun diterjunkan untuk memeriksa benda mencurigakan tersebut. Setelah dipindai dengan X-ray, petugas membuka kotak yang diduga berisi magazin. Saat diperiksa, di dalam bungkusan tersebut juga terdapat kaleng dan tulisan. Benda ini kemudian dibawa oleh tim Gegana untuk diamankan. 8 tadi akan suatu bukit ditemukan barang mencurigakan persis di belakang warung. Dan pemilik warung tempat memindahkan barang tersebut kira-kira 5 meter ke belakang warung. Kemudian melapor ke Polsek koordinasi. Tadi saya koordinasi dengan Polda. Kemudian tim Gegana sudah mengecek barang yang mencurigakan. Isinya apa, Pak? Isinya masih diteliti oleh Gegana. Dua benda mencurigakan juga ditemukan di Terminal Madiun, Jawa Timur. Penemuan benda tersebut sempat membuat kepanikan calon penumpang. Inilah benda mencurigakan yang ditemukan petugas Terminal Madiun, Jawa Timur Sabtu malam kemarin. Mendapati adanya laporan benda mencurigakan, anggota Polres Madiun dan Brimob Detasemen C Pelopor pun diterjunkan guna mendeteksi benda tersebut. Setelah pemeriksaan, petugas memastikan benda tersebut bukan rangkaian bom. Dilakukan X-ray, kemudian dari dua sisi dicek. Dari operator 1 dan operator 2 menyampaikan bahwa dus atau yang ada di dalam itu bukan merupakan rangkaian bom. Jadi sudah dinyatakan aman, namun untuk tahapan lebih lanjut dilakukan oleh nanti tim dari Jibom akan ngecek ke dalam kardus itu apa isinya. Yang jelas itu sudah dipastikan aman. Setelah pemeriksaan lanjutan, kedua benda tersebut dibawa ke tempat yang lebih aman guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, tim Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Mabes Polri Minggu kemarin geledah sebuah ruko yang sehari-hari digunakan sebagai kantor Syam Organizer di Yogyakarta. Penggeledahan merupakan pengembangan kasus dari penangkapan sejumlah terduga teroris di Sleman dan Bantul beberapa hari kemarin. Rumah toko berlantai 2 yang menjadi sasaran penggeledahan tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri sehari-hari merupakan kantor Syam Organizer di Jalan Suryo Diningratan, Kota Yogyakarta. Selama penggeledahan berlangsung, ruas Jalan Suryo Diningratan ditutup dan dijaga aparat kepolisian. Warga sekitar tidak diperkenankan mendekat apalagi mengambil gambar. Ketua RT setempat Setio Karjono yang ikut jadi saksi penggeledahan menyebut, tim Densus 88 menyita berbagai berkas dokumen, komputer, laptop, kotak donasi, dan lain-lainnya sebanyak 1 truk. Setelah itu, Densus 88 menggeledah tadi bukti-bukti yang diperlukan. Saya hanya mengajukan beberapa dokumen dan macam-macam, kemudian diambil tiap ruang. Lalu isinya apa saja juga saya kurang tahu persis karena itu urusannya Densus 88. Setio menambahkan, kantor Syam Organizer mulai menempati kantor tersebut sejak 2019 silam. Pengelola Syam Organizer dikenal tertutup dan kurang bersosialisasi dengan warga sekitar. Dari penelusuran di situs dan akun Instagram Syam Organizer, lembaga ini banyak menghimpun dana mengatasnamakan kemanusiaan. Di antaranya program ambulans dan bantuan ke Suriah, Palestina, dan daerah Timur Tengah yang lainnya. Penggeledahan merupakan pengembangan kasus dari penangkapan sejumlah terduga teroris di Sleman dan Bantul beberapa hari kemarin. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Mabes Polri masih memeriksa MK penjual airgun ke penyerang Mabes Polri Zakia Haini. Penyelidikan awal menyebutkan MK dan ZA tak saling mengenal.
Polisi masih memeriksa intensif MK, penjual ergan ke Zakiyah Aini, penyerang Mabes Polri pada Rabu lalu. Informasi awal dari Mabes Polri menyebutkan ZA membeli ergan dari MK, namun keduanya tidak saling mengenal. Sebelumnya tim Densus 88 menangkap penjual ergan ke Zakiyah Aini, penyerang Mabes Polri di Banda Aceh. Penjual yang bernama MK kemarin tiba di Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. MK ditangkap di Banda Aceh pada Kamis lalu. Menurut polisi, Zakiyah Aini membeli ergan dari MK secara online. MK diketahui mantan narapidana terorisme yang menyerahkan diri setelah diduga terlibat dalam pelatihan di Bukit Jalin Janto, Aceh Besar tahun 2010 lalu. Setelah mengikuti program deradikalisasi, MK memilih berbisnis penjualan ergan. Sebelumnya penyerang Mabes Polri Zakiyah menodongkan pistol ke personel pos jaga menggunakan ergan. 6 kali tembakan sempat dilepaskan Zakiyah ke arah polisi di pos jaga gerbang depan Mabes Polri. Dari rekaman kamera pengawas, Zakiyah terlihat membawa sebuah pistol dan diarahkan ke sejumlah polisi yang berada di dalam pos. Perempuan ini akhirnya dilumpuhkan polisi dengan tembakan. Teror di Mabes Polri terjadi pada Rabu sore sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa penembakan terjadi tak jauh dari gedung utama tempat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo serta sejumlah asisten Mabes Polri bekerja. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, polisi menggeledah mobil pelaku kopoi yang viral saat mengacungkan senjata api di Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari hasil penggeledahan ditemukan 2 pucuk senjata jenis airsoft gun. Setelah melacak nomor polisi mobil pelaku, tim gabungan Ditlantas dan Ditreskrimum Polda Metro Jaya langsung menggerebek sebuah mobil milik MFA di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Polisi menggeledah mobil pelaku dan menemukan 2 pucuk senjata jenis airsoft gun. Sementara pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Jalan aja ya. Waduh. Iya, jalan lah Pak, jalan Pak, iya jalan. Sebelumnya peristiwa bermula dari senggolan kendaraan pelaku dengan sepeda motor di Jalan Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku yang tidak terima diberhentikan pun marah dan mengacungkan senjata api. Urus sama polisi besok ya. Ini belum jatuh ya. Korban melaporkan kasus kecelakaan lalu lintas usai motor yang dikendarainya ditabrak pengendara mobil yang menodongkan senjata. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.